Ibu dan bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini saya ingin ngajak ibu dan bapak-bapak sekalian tentang keadaan akhir-akhir ini orang banyak takut kalangan orang-orang yang mengikuti informasi kejadian-kejadian di mana-mana. Orang lalu menjadi takut. Kita saja yang ada di sini yang mungkin tidak banyak memperhatikan informasi-informasi dari luar, justru tenang. Kita bisa sholat, bisa puasa, pergi ke masjid, mulai pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lalu tarweh, rasanya tenang. Tapi banyak orang di luar sana itu yang takut. Yang jelas misalnya takut COVID-19. Kita sejak dulu kan tidak pernah takut. Kalau tidak disuruh pakai masker itu kan juga tidak pakai masker. Hanya karena diingatkan oleh polisi lalu kemudian kita pakai masker. Kita diingatkan untuk cuci tangan sehingga di depan itu ada tempat cuci tangan. Kalau tidak disuruh kita ini tenang-tenang aja. Lalu kita jaga jarak, itu kan juga ngikuti saja. Tapi sebetulnya kita sendiri kan tidak takut. Nah akhir-akhir ini di Indonesia ini COVID ini rupanya sudah menurun. Apa namanya? Yang terkena ini akhir-akhir ini sudah menurun. Tapi di beberapa negara itu kambuh lagi. Gitu ya. Di India itu sekarang kambuh. Sehari kalau tidak salah saya baca datanya itu sampai berapa ratus ribu, 3 juta lebih yang terkena itu. Berapa ribu gitu setiap hari, sampai 17 ribu atau berapa, meningkat. Begitu juga kemarin saya dapat berita dari Amerika Latin. Nah, teman saya duta besar RI di Kolombia itu ketat sekali. Karena sehari bisa 17 ribu terkena di Kolombia itu. Padahal penduduknya tidak begitu banyak. Sehingga lalu dilarang orang untuk keluar rumah. Kalau dilihat di YouTube di India itu banyak di jalan-jalan orang mati mendadak itu. Nah itulah lalu kemudian orang pada takut. Nah sebetulnya kalau kita ini mempelajari ajaran agama itu tidak ada sebetulnya yang harus kita takutkan ini. Yang harus kita takutkan ini sebenarnya itu tidak ada. Sebab hidup, mati, rezeki, jodoh itu kan sudah menjadi kepastian. Kalau itu sudah sudah menjadi qadar, sudah menjadi kepastian Allah, kita ini kan nggak bisa sebetulnya mengulur-ulur. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal ini sudah datang,
maka tidak akan bisa diakhirkan dan juga diajukan, itu tidak bisa. Kita ini sudah punya umur sebetulnya yang ditentukan oleh Allah. Saya misalnya umur saya itu 75 tahun misal. Ya enggak bisa itu diundurkan, enggak bisa itu diajukan. Katakanlah misalnya 73 tahun, enggak bisa. Jadi Allah itu sebetulnya bisa mengambil kita ini kapan saja sebetulnya. Enggak ada lalu kemudian alasan. Ini sudahlah, tunda saja dulu, sedangkan ini diajukan. Tidak ada. Dan untuk mengambil itu juga tanpa sebab. Itu tanpa sebab bisa. Allah itu kan maha kuasa, Allah itu sebetulnya. Kita ini aja punya perasaan seolah-olah kita bisa ngatur diri kita sendiri. Tidak bisa sebetulnya kita ini. Kita ini tidak punya kekuasaan apa-apa sebetulnya. Orang misalnya pada takut mati kena COVID, dan ternyata mati dengan yang lain. Sudah hati-hati, sudah suntik misalnya, sudah suntik 1 kali, 2 kali. Ada kemarin ada berita misalnya, rektor Unpad sudah jadi rektor. Dan sudah rektor itu kan sudah pinter. Sudah suntik 2 kali, itu masih juga kena itu kan. Masih kena. Saya dulu ceritakan, saya punya teman, Hakim Agung. Hakim Agung. Itu jaganya, dia hati-hati banget itu, hati-hati banget. Kalau ketemu sama saya itu, takut kalau pensiun nanti seperti apa. Karena kalau pensiun itu lalu tunjangannya menjadi murah. Tapi ternyata juga kena COVID sebelum pensiun. Takut pensiun malah mati. Takut pensiun itu malah mati takut pensiun. Karena itu sebetulnya tidak perlu gitu, takut. Usaha memang ya. Usaha itu memang ya. Seperti misalnya itu tadi, social distancing, cuci tangan, pakai masker, suntik, itu memang, tapi itu sebetulnya syariahnya aja sebetulnya. Tidak berarti kalau sudah seperti itu lalu jadi selamat. Siapa yang menjamin? Wong tidak COVID pun bisa mati. Yang diharapkan mati malah tidak mati-mati, yang digambarkan segera mati, yang digambarkan tidak mati malah mati. Nah, usaha penting, tetapi sebetulnya saya selalu mengatakan doa. Doa itu penting sekali doa itu. Ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepada saya akan menjawab, mengabulkannya. Berdoa. Hanya seringkali lupa itu kita ini. Kalau dulu lalu saya katakan bersembunyi, saya bilang gitu kan. Bahasa yang saya katakan, ada COVID ini kita bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di tempat yang aman. Memang bahaya itu selalu ada. Ada misalnya gunung meletus, ada banjir, ada hujan deras dengan disertai kilat, gitu kan.
Lalu ada gempa bumi. Ini beberapa hari ini ada kasus hilangnya kapal, itu kan. Kapal laut tenggelam. Nah, kita kalau ada, dulu saya katakan, kalau ada gempa bumi, kita ini keluar rumah. Kalau ada gunung meletus, kita menjauh. Kalau ada hujan, agar tidak basah kuyup, masuk rumah. Ada gempa bumi, malah justru keluar rumah. Semuanya agar terhindar dari musibah itu. Hanya persoalannya kalau corona kemana? Corona kemana? Oh, tidak kelihatan. Di Malang ini juga apakah ada virus berkeliaran? Apakah kita lalu percaya bahwa di Blitar tidak ada, lalu kemudian kita lari ke sana? Saya misalnya harus lari ke kampung, ke Trenggalek sana. Ternyata di Trenggalek malah merah. Di Blitar juga begitu. Di Surabaya apalah. Maka lalu kemudian karena ini COVID ini tidak jelas, kita mau kemana lalu menjadi tidak jelas. Tapi disebut di dalam Al-Quran itu tempat yang aman. Yang selalu saya ingatkan, di Quran itu ada tempat yang aman. Ialah di Baitullah itu. Inna awala baiti wudhi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk itu akan aman. Di rumah itu, rumah yang awal-awal dinyatakan untuk manusia itu, siapa yang masuk di situ itu aman. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Ingat aku telah menjadikan rumah untuk pulang pergi, masa batalinas untuk manusia, aman. Dinyatakan aman. Tapi ini yang dimaksud itu adalah aman dari lewat spiritual. Kita merasa masuk di situ, masuk secara spiritual. Ingat. Kita ingat di tempat itu. Tapi dasarnya kita suka berbantah, maka lalu kemudian kita juga bantah biasanya itu. Bagaimana masuknya? Dengan ingat. Maksud hanya dengan ingat saja kita selamat? Coba. Dikira ingat itu tidak penting. Padahal ingat itu penting banget. Kita itu menjadi celaka itu karena tidak ingat. Tidak ingat soal kompor saja, lupa mematikan, ditinggal pergi itu bisa kebakaran. Persoalan ingat. Kita tidak ingat tugas, kita tidak ingat beban, kita tidak ingat posisi kita sebagai suami, posisi kita sebagai istri. Kita menjadi celaka karena tidak ingat itu. Karena itulah lalu diingatkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan apa? Dengan ingat, coba. Ingat dan sholat. Jadi ingat itu menjadi sangat penting sekali, bukan Bapak sekalian. Ingat itu menjadi sangat penting sekali. Makanya lalu kemudian sing eling. Orang Jawa katakan sing eling. Ingatlah kamu ingat kehidupan ini. Bahwa kamu ini usianya terbatas. Kamu ini harus ingat Allah dan Rasulnya. Kamu ini harus kitab-kitab suci. Ingatlah bulan puasa. Ramadan. Ingat. Jadi jangan dianggap sederhana. Ingat. Termasuk ingat mati.
takut mati, itu ada penyakit wahan. Penyakit wahan apa itu? Takut mati, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Nyeneng harta dan takut mati. Itu penyakit takut mati. Mestinya mati itu tidak usah takut. Seperti yang saya katakan kemarin. Mati itu kan pulang, mati ini kembali, mati ini yang wangsul, mati itu roji, mati itu kepastian. Malah justru kepastian, kalau yang enggak mati itu malah yang aneh. Jadi mati itu malah lazim, niscaya, tentu. Yang tidak lazim itu kalau orang tidak mati-mati. Coba kalau tidak mati-mati kan malah mana tidak lazim. Umurnya sudah 100 tahun lebih. Saya tahun yang lalu kan tidak salah pergi ke NTB, ke Bima. Di sana ada orang tua namanya Bapak Abdul Ghani. Usianya itu sudah 116 tahun. Usianya 116 tahun. Tapi masih ingat, saya datang Pak Wadoyo ke rumahnya Pak Abdul Ghani. Sebab di situ menjadi sesepuh. Ya memang usianya sepuh banget, 16 tahun. Saya tanya, Bapak, pengalaman usia panjang sampai 116, itu lalu gimana? Apa lalu bahagia, bersyukur? Enggak, malah susah. Susah katanya. Kenapa? Karena enggak ada teman. Enggak ada teman. Dulu ada teman yang sebaya, yang umurnya itu 100 lebih, tapi tidak sampai 116. Beliau sudah 116. Lah yang sebayanya itu sudah meninggal. Kalau ngomong itu enggak bisa meyakinkan. Katakanlah misalnya dia ngomong lalu tidak dipercaya, kalau saya kan bisa. Tuh tidak percaya, tanya Pak Sukir. Pak Sukir jangan. Tuh, tanya Pak Adim. Pak Adim masih ada. Karena masih saya selisihnya tidak begitu banyak. Coba kalau saya paling tua, tidak anak Siti takoni coba. Kan kepingin ini malah mati. Gitu. Sekarang sudah meninggal, kalau tidak salah berapa bulan yang lalu itu. Jadi mati itu lazim, kalau malah tidak mati malah susah. Gitu kan. Nah tapi di akhir zaman itu ada penyakit adalah penyakit takut mati dan hubud dunia wa karahiyatul maut. Nah kapan mati itu tidak menyusahkan, menakutkan? Manakala itu hati kita bisa kita rawat. Sehingga lalu kemudian menjadi mutmainnah itu menjadi bahagia sekali loh. Sampai lalu kemudian kalau Mas Haryanto selalu dalam tahlil itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai hati yang damai, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga lalu hatinya terpelihara. Mutmainnah. Irji'i, kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada kelompok hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Mana yang menakutkan kalau begitu? Kalau kita selalu merawat hati. Kan malah senang sebetulnya. Menjadi bahagia. Disapa oleh Allah dengan sapaan yang begitu indah itu. Tidak ada takut. Kalau kita seperti itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibati wadkhuli
jannati itu. Itulah sebetulnya orang yang sebahagia-bahagia orang ketika kita mengakhiri hidup, bahagia sekali sebetulnya. Ya, lalu kemudian orang-orang yang mencintai kita, yang menganggap perlu kita, lalu kemudian pada nangis. Sebetulnya yang bersangkutan malah tidak. Bisa disebut dengan husnul khotimah itu. Hanya bagi orang yang terlalu mencintai harta. Dia tidak ingat pada Allah dan Rasul-Nya, tidak tahu bahwa hidup ini adalah untuk beribadah, gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur, yang hatinya itu ngongsongso, hatinya ngongsongso. Seolah dunia ini lalu kemudian segala-galanya digenggam. Seolah-olah dunia ini adalah rumahnya yang kekal, padahal tidak ada kekal. Mencintai harta, yang tamak. Inilah memang yang berat. Di Quran itu juga dijelaskan itu. Kul yatawafa malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malaikat maut akan mematikan sebagai wakil. Jadi Allah tidak lalu menemui lagi, diserahkan kepada malaikat maut. Tatkala mereka itu akan kembali kepada Tuhannya dan belum tentu bisa kembali. Pak Robek coba nanti dibaca di surat As-Sajdah ayat 11. Orang-orang yang terlalu lupa ini, yang tadi saya katakan banyak lupa itu, tatkala mengakhiri hidupnya itu, nanti tidak diwakilkan kepada malaikat maut. Dan itulah yang berat sebetulnya. Kalau diwakilkan itu, diwakilkan ke satpam misalnya. Diwakilkan ke satpam. Jadi kalau misalnya saya masih punya, saya menjadi rektor itu kan di rumah kan ada yang jaga satpam. Itu. Kalau mau kalau saya kenal itu kan saya, siapa yang kenalan saya sudah janji gitu kan saya enggak. Saya kan tunggu di depan rumah. Silakan masuk, alhamdulillah kok datang, sehat ya, sehat gitu kan. Tapi kalau enggak kenal, saya wakilkan satu. Siapa kamu? Dari mana? Sudah janji? Kan rasanya kan itu untuk kalau menjelaskan, kalau itu diwakilkan menggunakan protap, ya, itulah yang sakit. Katanya sakitnya itu, ya sakitnya itu katanya itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Sakitnya itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Saya lalu kemudian pernah ditanya itu oleh orang yang tugasnya memandikan jenazah. Nanya kepada saya, Pak Imam, tugas saya itu memandikan jenazah. Itu kok banyak ya. Orang itu ketika meninggal itu lalu sampai berak-berak itu kenapa? Mohon maaf. Itu kan sampai menggambarkan begitu sakit. Sampai berak-berak ketika mencucikan, dia kan bagian mencucikan di baju. Saya beritahu, mungkin itu yang diwakilkan. Yang kul yatawafa malakul maut alladzi wukila bikum summa la rabbikum turja'un. Mungkin seperti itu. Makanya lah kita ini jangan mengakhiri hidup yang begitu susah, yang diwakilkan. Yang diwakilkan kepada malaikat maut. Tapi bagaimana? Ya pilih yang selalu menjaga hati.
Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Agar lalu kemudian disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang damai, jiwa yang damai. Yang selalu bersyukur, bertawakal, selalu sabar, selalu ikhlas, nyerah aja kepada Allah dan Rasul. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Wadkuli bi ibadi, masuklah hamba-hambaku yang mulia. Wadkuli, dan ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah ini di akhir hayat kita. Moga-moga kita tidak diwakilkan pada malaikat maut ketika kita ini mengakhiri hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, dan selalu kita dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul. Sehingga lalu kemudian nanti kita bisa kembali dengan damai, dimasukkan dalam hamba-hambanya, kelompok hamba-hambanya yang mulia, dimasukkan oleh Allah dan Rasulnya kepada surganya. Itulah renungan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.